Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania Aulia Ramadhani dari SMA Negeri 5 Kota Madiun. Di sini saya akan menampilkan minat bakat saya, yakni public speaking. Nah, kenapa public speaking jadi salah satu pilihan saya adalah karena hal ini adalah salah satu hal yang sedang saya ampu atau ingin saya perdalam lebih lanjut karena saya melihat kemampuan saya pada bidang ini. Nah, apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang emosional remaja. Nah, kenapa saya mengacu pada remaja adalah karena remaja ini adalah masa-masa transisi dari anak menuju dewasa yang mana disinyalir mulai dari umur 12 hingga 24 tahun menurut WHO dan 10 hingga 24 tahun menurut BKKBN. Nah, kenapa kita harus membahas tentang remaja lebih lanjut lagi adalah karena remaja ini adalah salah satu pondasi kita untuk membangun bangsa ini akan menjadi lebih baik, mengingat pada tahun 2024 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi. Nah, apa sih bonus demografi ini? Adalah tingkat popularitas remaja yang akan lebih banyak daripada dewasa ataupun anak-anak itu sendiri. Nah, di sini kita akan mengambil topik emosional remaja adalah karena pada masa ini remaja itu cukup rentan ya, emosionalnya atau bisa dikatakan labil. Jadi kita itu masih mudah sekali untuk terbawa-bawa oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik, pengaruh-pengaruh negatif ataupun teman-teman yang pada di sekitar kita yang cukup penting untuk kehidupan kita sehari-hari, yang mana bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya kelak. Nah, untuk itu kita harus memastikan diri kita sendiri. Nah, kenapa diri kita sendiri? Karena ini adalah langkah paling awal kita untuk menanggulangi emosi-emosi tidak baik itu tadi. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada diri kita sendiri. Kenapa kita harus percaya pada diri kita sendiri? Ini adalah salah satu dasar bagaimana kita akan menjalani hidup, bagaimana kita akan meraih hal banyak lebih lanjut nanti. Itu adalah dengan kita mempercayai diri kita. Jika kita mempercayai diri kita, apa yang akan kita bawa nanti, apa yang akan kita percayai, selama itu masih dalam apa yang kita percayai, itu akan tetap mudah untuk dijalani, walaupun akan banyak sekali kerikil-kerikil yang nanti akan menyandung kita di tengah jalan. Yang kedua adalah memastikan lingkungan sekitar kita adalah lingkungan yang bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih unggul, berkarakter, serta lebih cerdas daripada kita sekarang, yang mana bisa membawa kita lebih berkembang menjadi manusia-manusia yang lebih siap untuk menata masa depan, yang mana kita tidak tahu tentunya apa yang akan kita hadapi nanti. Maka dari itu penting sekali untuk memilih dan memilah teman-teman mana yang bisa kita katakan baik untuk kita ajak berteman. Yang kemudian adalah menyiapkan materi, menyiapkan lingkungan-lingkungan yang akan menunjang diri kita nanti menjadi lebih baik itu. Nah, pentingnya paham untuk materi ini adalah karena jika kita tidak memahami materi tadi, jika kita tidak mengerti dasar-dasarnya melalui buku-buku yang akan kita baca ataupun pengetahuan-pengetahuan luar yang akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih cerdas itu nanti, maka kita hanya akan bisa men-self diagnosis yang mana itu tidak baik untuk kesehatan kita, tidak baik pula untuk diri kita sendiri, karena tentu saja itu tidak berdasar pada ahli yang mengerti. Kenapa emosi kita ini menjadi meledak-ledak, kenapa kita sering insecurean, kenapa kita tidak percaya dengan apa yang akan kita jalani. Itu adalah salah satu pentingnya kita mengetahui melalui buku-buku, melalui pengetahuan, melalui apa yang akan kita baca dan kita saksikan itu nanti. Nah, kenapa kita harus mengerti pula pada diri kita bahwa emosi ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah karena kita lihat ya pada zaman-zaman sekarang, pada masa 2.0 ini banyak sekali masalah-masalah mental yang mana menerjang para generasi muda seperti kita ini, bahwa mereka banyak sekali terpuruk, banyak sekali terguncang oleh salah satu atau lain hal yang mana membuat diri mereka menjadi pribadi yang kurang untuk bisa menjalani hidupnya melalui apa yang ia percayai. Maka terkadang ia butuh bantuan dari orang lain, mereka butuh bantuan oleh orang-orang yang ia percaya itu tadi. Maka pentingnya kita bisa mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita, mengontrol apa yang akan kita saksikan itu nanti, apa yang akan kita jalani. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk menyayangi diri kita, untuk menghargai diri kita, untuk menjaga emosi kita tetap pada emosi yang stabil
Nah, tapi jika suatu saat nanti kita akan merasakan meledak-ledaknya emosi atau merasakan perasaan insecure, itu adalah kembali lagi kita harus mempercayai diri kita. Kita harus mengerti kalau kita ini berharga. Kita ini adalah sesuatu di dunia ini. Kita lahir untuk mengemban sesuatu, kita lahir untuk sesuatu. Maka dari itu pentingnya kepercayaan dari diri kita sendiri itu adalah tadi untuk kita menyiapkan diri kita sendiri untuk masa-masa depan yang kita tidak tahu tentunya apa yang akan kita hadapi nanti. Nah, yang kemudian jika kita menemukan orang lain yang meremehkan kita menemukan orang lain yang tidak percaya dengan kemampuan kita, itu kita kembali kepada kepercayaan diri kita tadi. Kita harus mempercayai diri kita bahwa kita ini bisa, kita ini berharga, kita ini adalah manusia yang mempunyai banyak aspek-aspek yang bisa kita pamerkan kepada dunia. Sekecil apapun itu, yang namanya proses tetaplah proses yang membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih unggul. Maka oleh dari itu, percaya saja dirimu, percaya saja kalau kamu bisa menjadi pribadi yang tidak seperti mereka katakan, bahwa kamu ini adalah pribadi yang cerdas, bahwa kamu ini adalah pribadi yang berkarisma, apalagi sebagai manusia yang bisa dihargai, bisa menjadi manusia yang sangat-sangat berguna bagi masyarakat di sekitar itu tadi. Maka yang ia katakan ke orang lain, katakan ini adalah sesuatu hal yang mana bisa jadi angin lalu saja untuk kita jika kita sudah percaya bahwa kita ini adalah manusia yang mampu untuk meraih masa depan yang kita harapkan. Pada kesempatan kali ini itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga di lain kesempatan dan lain waktu yang lebih memungkinkan kita bisa berhadapan langsung, kita bisa bertemu langsung, saling menyaksikan satu sama lain dan memberi kesan-kesan baik terhadap satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.